Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam beribadah puasa. Tak lupa juga kita haturkan junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema kali ini yaitu akan mengambil tentang azab makan dan minum. Untuk azab makan dan minum ini sebenarnya kita hampir ya setiap hari kita sudah melakukannya. Nah, karena kalau kita nggak tahu ilmunya, mungkin ya amalan itu nggak akan tercapai. Adapun riwayat Allah berfirman, yaitu ayat Quran surat Muhammad ayat 33, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul tubtilu akhmalakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Cukuplah firman Allah Ta'ala tersebut menjadi nasihat bagi kita semua untuk selalu berusaha menaati perintah Allah dan perintah Rasulnya, baik perintah wajib maupun anjuran atau sunnah, atau perintah untuk menjauhi perkara yang dilarang. Saat ini kita banyak yang kita jumpai seorang muslim yang menyepelekan amalan sunnah tersebut, namun berlebihan pada perkara yang mubah. Maka perhatikanlah firman Allah Ta'ala, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hayr ayat 7. Dan di antara perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah azab ketika makan dan minum. Apa saja adab ketika makan dan minum? Yang pertama yaitu kita memakan makanan dan minuman yang halal. Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhal rasulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Adapun azab yang kedua yaitu mendahulukan makan daripada sholat jika makanan telah dihidangkan. Yang dimaksud dengan telah dihidangkan yaitu sudah siap disantap. Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa atau pergi sholat sampai makanmu selesai. Muttafaqun alaih. Adapun adab yang ketiga yaitu tidak makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, jangan berlebih-lebihan dan boros. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan adalah di antara sifat setan dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Al-A'raf ayat 31. Berlebihan merupakan juga ciri orang-orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah, seorang mukmin makan dengan 1 lambung, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun azab yang kelima, mencuci tangan sebelum makan.
Walaupun Rasulullah tidak mencontohkan hal ini, namun ini sangat berguna dalam menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Sesuai dengan apa yang kita alami, yaitu sekarang ini saat wabah COVID-19, jadi mencuci tangan adalah prioritas utama. Adapun azab yang keenam, makan dan minum, yaitu jangan menyantap makan dan minuman dalam keadaan yang masih sangat panas ataupun sangat dingin, karena mendinginkan makanan hingga layak disantap akan mendatangkan berkah. Berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan yang lebih besar. Yang ketujuh yaitu tuntunan bagi orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya makanan itu untuk diberkahi untuk kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Yang berikutnya yaitu yang paling utama adalah kita mewajibkan membaca bismillah sebelum makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhiri, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang berikutnya yaitu makan dan minum dengan tangan kanan dan dilarang dengan tangan kiri. Adapun yang berikutnya yaitu makan dimulai dari makanan yang terdekat. Umar ibu Abi Salamah radhiyallahu an berkata, saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan asuhan Rasulullah. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah menegur saya, wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang berikutnya yaitu makan dengan duduk dan tidak boleh berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak makan dengan bersandar, maksudnya adalah duduk yang serius untuk makan. Adapun hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat makan duduk dengan menduduki salah satu kaki dan menegakkan kaki yang lain adalah dhaif. Yang benar adalah duduk bersimpuh seperti duduknya seorang perempuan, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang gak kalah penting, yaitu bersyukur kepada Allah SWT. Makan terdapat banyak cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satunya dengan lisan kita yang selalu memuji Allah Ta'ala setelah makan, berdoa yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakafi ghaira makfiyin wala muwaddain wala mustaghan anhu rabbana, yang artinya segala puji Allah bagi Allah dengan puji-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puji-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian kajian kali ini terkait azab
makan dan minum. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.